Alah, alah, alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang telah mengatur seluruh alam semesta. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhenti itu turun, yang seluruhnya didapati oleh seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Bayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada ada batasnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berusaha menapaki kaki kita meneladani suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin dan muslimat di zaman ini itu sangat tidak perhatian dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi, seluruh nabi, innal anbiya la yaritsunal dinaran wa dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya fa'akhadha, maka dia akan mengambil sesuatu yang sempurna, yang banyak. Jadi ilmu akan membawa kepada sesuatu yang menenteramkan hati, yang akan melembutkan hati, yang akan menjernihkan hati, yang akan membasuh seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Cobalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati kita menjadi tentram dan tenang. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ketika kita berzikir kepada Allah, dan ketika kita hadir di majlis, alangkah nikmatnya kehidupan kita terasa. Karena hati kita diberikan asupan, seperti tubuh kita butuh mengkonsumsi makanan dan minuman, dan hati kita pun butuh akan siraman. Itu berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan apa yang kita lakukan tadi itu tidak melembutkan hati kita, itu perlu dipertanyakan. Berarti alangkah kerasnya hati kita. Wa asyaddul qaswah, lebih keras daripada batu. Dan ini yang dikhawatirkan, hati yang keras, yang lebih keras daripada batu. Tidak bermanfaat baginya petunjuk, tidak bermanfaat baginya firman Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat baginya siraman rohani. Dan ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya bagi hati yang tidak mau mencari, menerima dan mengamalkan kebenaran. Waliyazbillah. Taib, di malam yang berbahagia ini, tanggal 16 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Desember 2024 Masehi. Ada seseorang pernah bertanya, kenapa kalau di bulan Desember ini banyak musibah, Ustaz? Di tahun 2004 dahulu terjadi tsunami dan seterusnya. Kita lihat banyaknya bencana-bencana musibah di bulan Desember. Karena Desember bertepatan di akhirnya 25 sampai tahun baru, itu terjadi kesyirikan. Orang menganggap adanya lahirnya anak Tuhan, dan ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini di waktu-waktu liburan sekolah anak-anak atau liburan semester, kalau kita tidak ada kemungkinan untuk pergi kemana-mana, jangan digunakan. Takutnya misalnya kita pergi ke pulang kampung, khawatir nanti ada longsor atau segala macamnya. Jadi carilah momen-momen yang lain selain hari-hari tersebut. Tetapi kalau itu misalnya hanya waktu itu yang bisa digunakan, mungkin perbanyak saja kita berzikir di dalam berkendara. Mudah-mudahan musibah jauh menimpa. Taib. Itu sedikit mengenai akhir tahun. Itulah yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di malam ini memasuki bab yang ke-57 insyaallah. Bab yang ke-57. Kita langsung saja membahas bab yang ke-57. Tafadhol. Bismillah. Bab yang ke-57 tentang ucapan andai kata. Jadi muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala di bab yang ke-57 ini memberikan judul bab dalam tulisannya ini, babun ma jaa fi law. Bab ucapan mengenai law, andai kata, atau apa yang sinonimnya andai kata, jika, atau yang lainnya yang lebih yang semakna dengan itu. Bagaimana ungkapannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, dan di sini muallif membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah Ali Imran ayat 154 dan ayat 63, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalimat law itu dalam bahasa Arab itu ada 4 fungsi. Yang pertama lil imtina, yaitu fungsinya mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu fungsinya, yang kata-kata law tadi karena judulnya majaa fi law. Itu sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 22. Mari kita dengarkan surah Al-Anbiya ayat 22. Fadhil. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak, binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifat. Jadi law di situ disebutkan tidak mungkin ada sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan. Itu tidak akan mungkin. Itu mustahil. Jadi law di sini maksudnya mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Bapak pula ada coba. Masya-Allah. Ada. Enggak terkunci dah. Kalau kat luar bisa kan? Enggak tadi minta tolongkan Bapak pula yang apa. Kalau kita fungsinya di dalam bahasa Arab yang tidak mungkin terjadi. Di dalam ayat 22. Kemudian yang berfungsi mengungkapkan sedikit. Contohnya hadis Rasulullah, ada seorang yang melamar ingin menikahi seorang wanita, lalu Nabi berpesan kepadanya agar diberikan mahar, dan dia waktu itu sesuatu yang keadaannya sulit, tidak ada sesuatu yang bisa membeli perhiasan berupa emas atau perak di zaman itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, altamis walau khataman min hadid. Jadi berikanlah maharnya walaupun hanya cincin dari besi, hadid, besi. Jadi tidak masalah. Yang penting ada sesuatu yang diberikan mahar. Jadi kalau seseorang ingin menghalalkan hubungannya lawan jenis, maka salah satunya yaitu dengan pernikahan. Di dalam fikih, la nikah illa biwali wa syahadahat ansur dulu. Misalnya dia maharnya 20 juta, saya bayar dulu 500.000, nanti insya Allah menyusul. Itu boleh, dengan syarat mahar 20 juta ansur, biasanya kan tunai, sah kata orang. Ini boleh, tidak masalah. Allah memudahkan. Agama ini agama yang mudah. Bahkan kata Nabi, altamis walau khataman min hadid. Jadi tetap beri mahar walaupun hanya berupa cincin atau perhiasan dari besi. Kan besi nggak ada harganya di negeri kita, ya tidak apa-apa. Yang penting ada sesuatu yang ada pemberian bagi seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Atau sebelum akad nikah calonlah dulu, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dan setelah itu adanya saksi, adanya wali, adanya mahar, maka sah hubungannya sebagai seorang suami istri halal yang selama ini diharamkan di dalam agama. Taib, itu menunjukkan yang sedikit tadi. Walau khataman min hadid, ada kata lau. Lalu yang ketiga fungsi dari lau di dalam bahasa Arab yaitu lil had maksudnya mengungkapkan anjuran atau motivasi, atau kata-kata mutiara yang kita temukan, kata-kata penyemangat. Lau ta'malu fi syarqati kada lakana kada. Seandainya engkau melakukan di perusahaan ini begini, maka akan begini. Jadi kalau seseorang kan melakukan ini, maka dia akan, misalnya dia rajin, maka dia pandai, rajin pangkal pandai, semacam itu. Jadi mengungkapkan suatu kalimat-kalimat motivasi. Taib. Lau ta'lamu fi syarqati kada lakana kada. Jadi seandainya engkau melakukan pekerjaan di tempatmu bekerja seperti ini, maka akan mendapatkan keberhasilan seperti ini. Lalu yang keempat yaitu sebagai lit tamanna, yaitu ungkapan angan-angan. Dalam surah Az-Zumar, mari kita dengarkan dalam surah Az-Zumar ayat 57 58 yang merupakan angan-angan. Ayat 57 58. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini lau di situ, lau ada kata-kata
lau yang di situ berarti angan-angan. Jadi berangan-angan dia, seandainya dia dulu dapat petunjuk, tentu dia termasuk orang yang bertakwa katanya, dan seterusnya. Tentu dia akan jauh dari azab yang pedih. Jadi itu hanya angan-angan, tamanna, hanya angan-angan belaka, tidak ada kesampaian. Dan itu 4 fungsi yang bisa kita jelaskan fungsi lau di dalam bahasa Arab. Jadi kita sudah memahami lau itu bagaimana di dalam bahasa Arab, maka kita akan bahas dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Fadhal. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh, itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Al-Imran ayat 154. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh muallif pada bab maja'u fil lau. Sebelum kita jelaskan tentang ayat ini, maksud dari ayat ini, kata-kata lau yang dimaksudkan dalam bab ini itu lebih cenderung kepada sesuatu yang menimpa, takdir, berupa musibah misalnya, atau sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi lau di situ maksud kalau, andai kata, jika, itu yang dimaksudkan yang terjadi, yaitu berupa sesuatu yang tidak dikehendaki, tetapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ungkapan itu, ungkapan lau, seandainya saya tidak pergi ke arah situ, tentu tidak mendapatkan musibah misalnya. Misalnya dia pergi ke suatu tempat, ada dapat kecelakaan misalnya. Seandainya saya tidak pergi ke situ, kalau saya tidak ke situ tadi, tentu tidak terjadi apa-apa saya. Itu seperti itu ungkapan yang dilarang di dalam agama kita, di dalam bab ini. Ini menafikan kesabaran. Kemudian tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menolak takdir. Dan masalah penolakan takdir insyaallah 3 bab lagi akan dibahas. Insyaallah setelah bab ini mencela angin, setelah itu bersuudzon kepada Allah, baru setelah itu membahas tentang orang yang menolak takdir. Jadi orang yang menolak takdir adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Kenapa kita katakan sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah Allah ciptakan dengan takarannya, dengan takdirnya. Allah telah ciptakan seluruhnya, dan Allah telah tentukan itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi awal yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Lalu Allah berfirman, memerintahkan kepada pena untuk uktub, tulislah. Lalu pena bertanya, apa yang akan ditulis? Lalu Allah berfirman, tulislah segala sesuatu mulai dari awal kejadian sampai hari kiamat, seluruhnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, dalam surah Al-Qalam di juz yang 29, itu ulama menjelaskan qalam yang dikatakan di situ ada 4 macamnya. Pertama, pena yang makhluk ciptaan Allah yang pertama, yang mencatat lauh mahfuz, itu seluruhnya diciptakan, seluruhnya dicatat, seluruhnya ditentukan di lauh mahfuz, seluruhnya, ranting pohon yang jatuh kapannya,
di mananya, di lautan Amazon, di hutan Amazon, semak belukarnya itu telah ditentukan oleh Allah. Apapun yang terkecil, bahkan sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk akal kita, itu sudah ditentukan oleh semua Allah. Seluruh makhluk, seluruhnya, tanpa terkecuali, di samudra, di sungai, di lautan, di pegunungan, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah pena, qalam, yang ketika Adam diciptakan, ketika Nabi Adam diciptakan, maka diusaplah dari tulang sumber Adam, maka keluarlah ruh-ruh anak cucunya. Itu dicatat tentang keadaan anak cucu Adam, itu sudah ditentukan, dari kebahagiaannya, amalannya, kesengsaraannya, itu sudah dicatat seluruhnya, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman di hari kiamat, seluruhnya telah dicatat. Kemudian pena yang ketiga, qalam yang ketiga, yaitu ketika janin 4 bulan, 10 hari lebih kurang 4 bulan, itu setelah pertama pertama berbentuk nutfah, kemudian berbentuk segumpal darah, daging, setelah itu 4 bulan setelah itu baru ditiupkan ruh. Ketika malaikat wa nufikha fir ruh, ditiupkan ruh, maka di situ ditentukan sama juga, tetapi individu. Yang tadi waktu anak cucu Adam di alam ruh itu seluruhnya, yang ini anak cucu Adam yang masing-masing individu. Maka dicatatlah itu bagaimana kebahagiaannya, sengsaranya, seluruhnya, ajalnya, rezekinya, itu telah ditentukan. Itu qalam yang ketiga. Adapun qalam yang keempat, itu adalah ketika baligh, ketika dewasa. Ketika dewasa maka ada catatan khusus, malaikat kiraman katibin, yang mencatat setiap amalan orang yang telah baligh. Nah itu, dan seluruhnya itu telah ditentukan oleh Allah. Rufiyatil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Itu sudah Allah tentukan. Kita menikah dengan si fulanah, itu telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu makanya misalnya ada di rumah tangga ada kejadian yang tidak disukai oleh hati, seandainya aku tidak menikah dengannya, itu tidak boleh. Itu telah Allah tentukan, inilah pasangan yang terbaik. Namun ada sesuatu benang kusut, jalan buntu yang diperdamaikan oleh pihak laki-laki dan perempuan, tidak juga damai, memang jalan buntu akhirnya talak, pisah. Itu ada. Nah, jadi itulah kejadian sesuai dengan Allah takdirkan. Disinilah dituntut kesabaran, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada surah Ali Imran 154. Ibnu Ishaq berkata, Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Perhatikan di sini, bayangkan cicitnya bernama Yahya, bin Abbad ayahnya, bin Abdullah kakeknya, bin Zubair bin Awam, di sini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cicit, kemudian anak, cucu, kemudian anak, kemudian orangnya. Itu meriwayatkan. Jadi rantainya itu seolah-olah di rumahnya, rumah tangga yang mewariskan ilmu. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu sahabat Nabi, salah seorang sahabat yang di 10 orang yang dijamin masuk surga, dan kita mengetahui keutamaan Zubair. Anaknya ada bernama Abdullah. Abdullah mempunyai anak namanya Abbad. Abbad mempunyai anak namanya Yahya, meriwayatkan kisah ini. Jadi itu rantai sanad-sanadnya. Kalau di ilmu hadis itu diteliti. Itu diteliti dari siapa berita tersebut. Jadi Zubair berkata, ketika terjadi rasa takut yang sangat, ini kejadiannya di perang Uhud. Di perang Uhud itu kejadian yang sangat mengerikan, memilukan, menyedihkan, karena ketika itu keadaan kaum muslimin dalam posisi kalah, berbeda dengan perang Badar, kemenangan yang gemilang, dikarenakan tidak patuh dengan
apa yang ditugaskan oleh Nabi SAW. Ada sekitar 50 prajurit pemanah yang ditugaskan di Bukit Rumah. Bukit pemanah bagi yang Siti Tur, haji dan umrah, itu ada bukit pemanah. Dan disitulah Nabi SAW menugaskan pasukan pemanah, apapun yang terjadi, sebelum ada beritanya dari Nabi, komando dari Nabi, jangan tinggalkan tempat. Dan itu diketuai oleh Abdullah bin Jubair, bukan Abdullah bin Zubair, beda lagi. Abdullah bin Jubair. Jadi ketika itu melihat awalnya situasi kemenangan itu berada di pihak kaum muslimin di perang Uhud di tahun 3 Hijriah, setahun setelah perang Badar. Maka melihat sebagian kaum muslimin sudah nampak kemenangan, ada yang mengambil ghanimah, harta rampasan perang, maka sebagian turun dari bukit pemanah yang ditugaskan, jangan kemana-mana kata Nabi SAW. Tetapi ada yang turun, akhirnya turun, malah komandonya, komandan peleton batalion atau apa namanya, telah Nabi berpesan jangan tinggalkan tempat kita sebelum ada komando dari Nabi. Tetapi karena merasa situasi telah aman, sebagian besar itu turun dari bukit. Melihat situasi seperti itu, Khalid bin Walid ketika itu masih belum masuk Islam, karena Khalid bin Walid masuk Islam setelah terjadi Fatu Mekah. Melihat situasi itu, maka inilah kesempatannya. Karena Khalid bin Walid tahu situasi perang, strategi perang, maka dia melingkar, lalu naik ke atas bukit, dari belakang, yang pasukan tersisa itu habis semuanya. Dan posisi itulah yang membuat lemah pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Di perang Uhud, maka terjadilah peristiwa yang kita saksikan di sejarah. Bahkan Nabi terluka. Beberapa sahabat Ansar yang menjadi tameng Nabi SAW. Jadi mereka melihat posisi Nabi terpojok, itu melindungi Nabi bukan dengan senjata tameng-tameng itu, tetapi tamengnya badannya, karena sudah tidak ada lagi untuk melindungi. Ada berapa 6 atau 7 orang dari sahabat Ansar yang menjadi syuhada. Dan terakhir tinggal Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah itu melindungi Nabi SAW. Jari-jarinya putus, tangannya pun juga putus. Sehingga kata Nabi SAW, dan ini adalah manaqib dari Thalhah bin Ubaidillah, keutamaan dari Thalhah Ubaidillah, barang siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan di permukaan bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi beliau walaupun tidak gugur di perang Uhud, dan kita mengetahui jumlah yang syahid ketika itu, yang gugur di perang itu sekitar 73 orang sahabat. Di antaranya Hamzah, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, dan seterusnya. Jadi ketika itu, itulah yang terjadi di perang Uhud, dan bagaimana kondisinya, dan Allah berikan ketenangan. Sebagaimana di ayat ini, sampai dagu-dagu mereka itu menempel karena posisi ngantuk, ke dadanya. Allah berikan ketenangan, padahal itu mencekam situasinya, tetapi Allah berikan ketenangan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berteriak itu seolah-olah itu teriakan mimpi, seolah-olah bermimpi. Apa namanya kalau telayang, kan itu telayang sejenak, kan itu membuat kita segar kembali. Dan itulah kenikmatan di antara pasukan Uhud yang mendapatkan seperti itu. Akan tetapi lain hal kiranya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan seandainya kita tidak ini, tidak gini, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 154. Jadi mereka andai kata kita tidak ikut dalam perang ini, tentu niscaya kita tidak terbunuh. Jadi dikatakan seandainya mereka tetap di rumahnya, niscaya mereka ditakdirkan mati, terbunuh, keluar. Juga akan ditakdirkan juga. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang munafik ketika peristiwa perang Uhud, yang tindakan mereka itu memporak-porandakan, membuat takut sebagian pasukan kaum muslimin. Kita lanjutkan ke
dalil yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 69. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya yang mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran ayat 168. Bukan ayat 69, 168. Berarti yang tadi 154, kemudian 168, berarti salah penomoran di sini. Coba dilihat di sini cetakan yang ini. Yaquluna law kana nana taib ya allazi naqalu liqanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Berarti di sini yang salah. Ini 65. Seharusnya 168. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan dalil yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 168. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, andai kata. Jadi ada kata law di situ, andai kata mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maksudnya seandainya mereka mendengar pendapat kami, tidak turut berperang. Istilahnya ketika perang Uhud itu mereka sudah ikut. Orang-orang munafik yang digembongi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah ikut menuju Uhud. Akan tetapi di perjalanan dia berpaling. Pasukan munafikin itu berpaling, sehingga ada beberapa ratus pasukan yang kembali lagi dan mendengar peristiwa kejadian yang terjadi oleh pasukan muslimin. Mereka mengungkapkan ini, Allah abadikan, seandainya mereka tidak pergi ikut kami kembali ke Madinah, tentunya mereka tidak terbunuh, katanya. Ini yang dikatakan oleh orang munafik di peristiwa perang Uhud. Dan perang Uhud itu dikatakan oleh Abu Bakar atau Umar, Uhud adalah hari dari Tolhah. Kita tambahkan yang tadi, karena kepahlawanan, kepatriotan Tolhah untuk melindungi Nabi SAW di peristiwa itu sangat nampak, mengorbankan bagaimana kesatrianya, dan pantas kata Nabi SAW keutamaannya seandainya melihat orang yang syahid tetapi masih berjalan di perang negeri, lihatlah Tolhah, karena posisinya itu seharusnya dia telah syahid, tapi alhamdulillah masih Allah berikan dia umur yang panjang sehingga hanya bagian tangannya yang buntung, yang terpotong. Jadi itu bagaimana peristiwa-peristiwa di perang Uhud dan bagaimana kejadiannya, dan itu sangat memilukan. Dan efek dari perang Uhud itu pun berdampak kepada keadaan stabilitas di Madinah, yang setelah perang Badar mereka berwibawa, ada izzah, kemuliaan, tetapi setelah perang Uhud orang-orang di di Madinah, orang-orang Yahudi pun itu sudah semena-mena, sudah tidak segan lagi terhadap kaum muslimin. Dan ketika peristiwa genting seperti itu, maka Nabi itu ada semacam batalion, delegasi kecil-kecil, mengutus ke pasukan ini, ke bani ini, ke ini, untuk mengamankan situasi. Menjelang perang Ahzab di tahun, atau perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, itu ada sekitar 1 tahun itu tenang. Dan tenangnya itu setelah Nabi SAW melakukan sedikit pengamanan terhadap daerah-daerah yang membangkang, yang awalnya ada kesepakatan dengan Nabi, kaum muslimin di Madinah membuat kacau, akhirnya diamankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sudah aman semuanya, baru 1 tahun tenang,
akhirnya mulai lagi orang Yahudi mengusut lagi, dikerahkan semua kabilah-kabilah, mendatangi kabilah orang-orang Yahudi seluruhnya, Bani Nadir, Bani apa, seluruhnya dikerahkan. Lalu mereka juga pergi ke Mekah menghubungi kafir Quraisy, dan akhirnya terkumpullah pasukan yang sangat besar, 10.000 pasukan di perang Ahzab. Ahzab artinya sekutu. Jadi bersekutu seluruhnya untuk menyerang ke Madinah. Menyerang ke Madinah. Taib, itu sedikit peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat yang kita bahas ini dalam surah Ali Imran berkenaan dengan orang yang munafik, yang seandainya mereka tidak turut perang, tentu mereka tidak terbunuh bersama yang terbunuh. Dan ini yang dihembus-hembuskan oleh orang-orang munafikin, yang mereka tidak jadi ikut perang bersama pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Taib. Di sini dijelaskan keadaan yang dirasakan oleh orang-orang ketika itu sama yang dialami keadaan mayoritas kaum muslimin pada zaman sekarang. Kebanyakan kaum muslimin, kaum muslimat, orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji dengan suatu musibah, maka goncanglah keimanannya. Ini karena rapuhnya keimanan di dalam dada. Sedikit diuji dengan sedikit cobaan, langsung goncang, langsung goyah. Jadi seolah-olah Allah tidak sayang lagi. Kita sudah rajin sholat, tetapi kenapa ujian seperti ini. Hanya sedikit cobaan, bukan cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu untuk mempertahankan keimanannya digergaji kepalanya dari atas, berpisahlah dua. Khabbab bin Arat itu dengan besi yang pengail itu, yang panas itu dikerukkan ke punggungnya sehingga menyangkut di tulangnya, dan itu membekas sampai tahun-tahun berikutnya, membekas. Dan masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang agar keluar dari agama Nabi Muhammad, agar tidak beriman kepada Allah lagi dan beriman kepada Rasulnya. Nah, itu ujiannya berat sampai hilangnya nyawa. Sekarang kan ibaratnya kita hanya dihembus-hembusin sepoi, sudah tumbang. Nah, inilah keadaan kaum muslimin yang sekarang. Sedikit ada fitnah, cobaan, ini bagaimana ini? Sudah tidak ada pendirian lagi. Bukan seperti itu kita di dalam menyikapi sesuatu kejadian atau suatu musibah yang menimpa pada diri kita. Kita masuk ke dalil ketiga di dalam Sahih Muslim, hadis dari Hurairah. Kemudian di dalam Sahih, Allahumma shayyiban nafi'a, Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Fi Sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, masih dengar Pak ya? Dengar suaranya masih kan?
di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah. Nah, ini dia yang dituntut adalah semangat. Giatlah, gapailah apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law. Jika ada sesuatu yang menimpa berupa musibah, maka fala taqul law, jangan katakan law, seandainya, kalau, jika, annani fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya aku melakukan begini tentu tidak begini. Jangan katakan itu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qadarallahu wa masya fa'al. Jadi dikatakan adalah yang kita katakan qadarallahu wa masya fa'al. Ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan law, kata Nabi SAW, ucapan law, fa innal law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya ucapan law seandainya akan membuka pintu-pintu syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Sudah azan? Ada terdengar azan? Azan Isya? Ada terdengar, Pak? Jam berapa waktu sekarang? Sepertinya kita azan Isya dulu. Udah dengar kan? Kita azan Isya dulu. Insyaallah hadis dari Abu Hurairah ini akan kita jelaskan setelah azan Isya. Fadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd.
Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan. Tadi kita terhenti di dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi hadis ini itu diringkas oleh penulis. Seharusnya awal dari hadis itu bunyinya al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dhaif. Jadi awalnya itu mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai, Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, tetapi di setiap baik itu dia yang mukmin yang kuat, mukmin yang lemah itu ada kebaikan. Karena kebaikan diukur di situ keimanan tadi. Keimanan yang tadi. Baru setelah itu ihris ala ma yanfa'uk. Jadi bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Semua manfaat, baik itu urusan duniawi dan ukhrawi, baik itu urusan dunia dan akhirat, harus bersemangat. Di sini kita dituntut, misalnya kalau untuk urusan dunia tidak usah kita singgung, karena masing-masing kita mengetahui. Kalau tidak semangat kita bekerja, kalau tidak ulet kita, maka tidak akan mendapatkan hasil dan maksimal. Kecuali kita mendapatkan warisan orang tua, perusahaan yang besar, itu masih bisa. Tapi kalau tidak ada, itu memang harus banting tulang, harus semangat, harus tampakkan etos kerja. Nah, itu salah satu sebab usaha. Adapun untuk urusan akhirat itu tentunya dengan ibadah, baik itu yang maktubah, yang wajib, yang sunnah dan seterusnya. Itu dilakukan usaha untuk manfaat di akhirat. Ikhwani fiddin wa azakumullah, bahwasanya ini berkenaan orang yang berusaha untuk senantiasa melaksanakan usaha tersebut, itu adalah sunnah. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, itu adalah tauhid. Itulah yang tauhid tadi, menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Karena di sini disebutkan dalam hadis ini wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Seluruhnya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksud tauhid di sini. Yang diambil dari sini bahwasanya harus disandarkan kepada. Adapun usaha itu adalah sunnah. Maksudnya kita telah berusaha. Adapun menyandarkan hasilnya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu diiringi juga dengan doa. Harus kita berdoa terhadap sesuatu yang kita inginkan. Meskipun seandainya yang kita inginkan itu lama terkabulnya, tetapi tetap berdoa, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jelas pendapat tauhid dan sebelum dari awal-awalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis dari Ibnu Abbas telah membahas ihfazillah. Jadi idza fa'aslillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di hadis ini wala ta'jizan. Di sini ta'jizan, di situ ada apanya? Ada wala ta'jizan, wala ta'jaz. Nah, jadi berbeda-beda tulisan wala ta'jaz. Jadi janganlah sekali kamu lemah. Tidak boleh lemah. Taib. Fa'in lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan seandainya atau jika atau kalau akan membuka pintu perbuatan syaitan. Maksudnya karena perkataan itu mengandung kekecewaan. Jadi kalau saya tidak berbuat begini, tentu tidak disitulah kekecewaan terhadap apa yang telah berlalu, penyesalan dan cacian terhadap takdir. Cacian terhadap takdir, dan berarti suatu sikap yang menafikan sikap sabar, dan tidak berarti orang yang melakukan ini tidak ada sabar dan redho terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Sabar adalah wajib dan iman kepada takdir adalah wajib. Taib. Fikri cari atau coba dalam surah Al-Hadid ayat 22, 23 bisa diketik. Ini dah jumpanya.
Udah jumpa? Ayat 22, ayat 23, ma asaba min musibatin fil ard tidak ada bencana apapun yang menimpa bumi, dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik, bagaimana semuanya telah ditentukan oleh Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Dan mengenai sikap diminta pertengahan, likulli ta'sawna 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi jangan membanggakan diri, jangan ini, pertengahan saja kita, jangan terlalu bergembira, nanti diberi kesedihan. Jangan terlalu sedih, nanti ada situasi yang lain lagi. Dan ditutup dengan Allah tidak suka, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kedudukan sabar dan iman bagaikan kedudukan kepala dan jasad. Jadi sabar itu kepalanya, iman jasadnya. Dan bahkan sebagian mengatakan itu separuhnya. Sabar itu adalah separuh dari keimanan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwasanya dia menemukan tentang sabar di dalam Al-Quran, ayat yang memerintahkan, menganjurkan untuk bersabar di dalam Al-Quran itu ada 60 tempat di dalam Al-Quran. Imam Ahmad. Jadi memang kita dituntut untuk bersabar. Untuk bersabar terhadap musibah. Taib. Mengenai ayat-ayat ini bagaimana kebaikan dan keburukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kebaikan. Itu dilipat gandakan 10 kali lipat dalam surah Al-An'am ayat 160. Coba kita dengarkan. Surah Al-An'am ayat 160. Ini tentang bagaimana kita tidak lemah. Tidak lemah, kita semangat, bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar. Ya, 160. Itu tentang balasan kebaikan 10 kali lipat, dan adapun keburukan hanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 7,
bagian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu yang menyoramkan wajahmu untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, jadi maksudnya di sini in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, balasannya untuk dirinya sendiri. Begitu juga dengan keburukan, maka dia akan mendapatkan untuk dirinya sendiri apa yang telah diusahakan tersebut. Kemudian ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, semua yang terjadi, usaha, nikmat dan musibah, itu semuanya itu itu dari Allah, berupa nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang nikmat Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Taib. Yang terakhir dalam surah At-Taghabun ayat 11 masih tentang musibah. At-Taghabun ayat 11 di juz yang 28. Ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Nah, ini disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah itu terjadinya karena izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu siapa yang beriman, maka Allah beri petunjuk dalam hatinya. Allah akan beri petunjuk, wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Itu yang beberapa ayat alhamdulillah telah kita pelajari. Jadi intinya bahwasanya segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah takdir, ada sesuatu riwayat hadis yang sahih, terjadinya perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ini masalah takdir juga. Ketika Nabi Musa mencela Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, karena ulahmu kami akhirnya keluar dari surga. Karena ulah Nabi Adam jadi berhujah seperti itu, mengatakan kesalahan Adam akhirnya anak cucu keturunannya hidup di tempat yang hina di dunia ini, di permukaan bumi. Sementara sebelumnya Adam sebelum melanggar perintah Allah mendekati pohon yang dilarang, itu masih di surga bersama pasangannya Hawa. Jadi karena ulah Nabi Adam, maka seluruh anak cucu keturunan Adam hidup di permukaan bumi, tempat yang seluruhnya ada kecapean, kelelahan dan seluruhnya. Lalu Nabi Adam berhujah dengan takdir. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana bagaimana Nabi Adam akan berkelak? Maksudnya bagaimana beliau akan berkelak? Sementara ini telah Allah tentukan, Allah takdirkan,
50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan Nabi Adam tidak tercela. Kenapa? Karena Nabi Adam setelah itu lebih kurang 40 tahun diriwayatkan waktu dicampakkan ke bumi, dikeluarkan dari surga, 40 tahun bertobat kepada Allah. Dan doa Nabi Adam diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, tentunya kami dalam keadaan merugi. Jadi Adam walaupun bersalah tetapi mulia karena bertaubat kepada Allah dan memohon ampun. Adapun iblis dan tidak pernah mengakui kesalahannya dan dia terlaknat sampai hari kiamat. Baik. Mengenai hadis tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dasar-dasar keimanan di hadis Abu Hurairah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta dan bahwa Dia mencintai dengan sebenar-benarnya. Jadi di sini ada sifat Allah. Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Allah memiliki sifat cinta. Allah itu makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Jadi di sini ditetapkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat cinta dari hadis yang kita pelajari. Yang kedua, dan Allah itu mencintai sebenar-benarnya. Bukan cinta kita, cinta manusia pura-pura. Tapi Allah kalau mencintai itu sebenar-benar cinta. Yang kedua, Allah mencintai sesuai dengan asma dan sifatnya yang sejalan dengannya. Jadi Allah mencintai, Allah yang maha kuat. Nah, jadi Allah yang maha kuat mencintai mukmin yang kuat tadi. Kemudian Allah maha ganjil mencintai yang ganjil. Allah maha indah mencintai keindahan. Allah maha mengetahui dan mencintai orang-orang mengetahui. Allah maha bersih mencintai kebersihan. Allah maha beriman, maksudnya di sini al-mu'min, dan mencintai orang-orang yang beriman. Allah maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah maha sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Allah maha syukur dan seterusnya. Jadi sesuai dengan itu Allah memiliki nama-nama dan sifat itu, dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang mempunyai sifat tersebut. Kemudian yang ketiga dari hadis tersebut, kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin adalah bertingkat-tingkat. Dia lebih mencintai sebagian mereka daripada sebagian yang lainnya. Dan puncak cinta Allah kepada makhluknya adalah kepada dua hamba Allah, Khalilur Rahman, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Khalil adalah puncak tertinggi dari cinta. Tidak ada yang melebihi puncak cinta. Hub itu yang sempurna adalah Khalil. Dan Allah mencintai dua makhluknya, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad juga Khalilullah. Dan Allah mencintai bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dari hambanya. Lalu yang keempat, kebahagiaan seseorang terletak pada kesungguhannya dalam melakukan sesuatu bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Itu kebahagiaan. Jadi seseorang yang telah menempuh usaha untuk menempuh sesuatu usaha yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Contoh untuk urusan dunia, bukankah kita ketika menerima gaji misalnya kita bahagia, kemudian kita naik pangkat golongan itu kita bahagia, anak kita wisuda bukankah kita bahagia? Itu urusan duniawi. Mungkin anak kita tamat kuliah mendapatkan kerja kita bahagia. Tetapi kalau untuk urusan ukhurai lebih bahagia lagi. Kita bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi di sini itulah apa yang kita bahas, bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang diperlukan oleh seseorang. Disebutkan di sini bahkan amat sangat dibutuhkan. Karena hadis ini mengandung penetapan takdir, usaha dan ikhtiar, dan pelaksanaan ubudiyah, itu pelaksanaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu lahir
maupun batin dalam kedua kondisi. Dan apabila itu keberhasilan maka itu kebahagiaan, dan apabila itu tidak berhasil terhadap usaha tadi sesuai dengan takdir, maka itu dituntut untuk kesabaran, bersabar. Taib, itu yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Terakhir, sebagaimana biasa, kita akan dengarkan apa isi kandungan dari bab ini. Tafadhol. Alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan setan. Yang keempat, bimbingan yang diberikan Rasulullah SAW juga menjumpai satu kegagalan atau mendapat suatu musibah, yaitu supaya meningkatkan perkataan dan baik dan bersabar, serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Kelima, ditingkatkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Keenam, dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Taib, diulangi karena mungkin di belakang tidak kedengaran. Kandungan dari bab ini, yang pertama, tafsiran kedua ayat dalam surah Ali Imran yang disebutkan oleh muallif, ayat 154 dan 168. Yang kedua, dilarang dengan tegas untuk mengucapkan andai kata, lau, andai kata, jika, kalau begini, itu dilarang keras. Atau seandainya apabila mendapat suatu musibah atau kegagalan. Jadi kita mengucapkan itu jika terjadi musibah atau kegagalan. Kalau seandainya saya belajar dulu, tentu saya tidak tentu tidak naik kelas tentu tidak naik kelas seperti saya rasakan ini. Tentu saya naik kelas, maksudnya seperti itu. Kalau bagi yang belajar, seandainya saya begini, tentu tidak begini. Itu yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syaitan. Itu alasannya kenapa tidak boleh mengucapkan ini. Ini salah satu bentuk pemurnian tauhid, agar tidak terbuka pintu-pintu syaitan di dalam hati kita. Maka dikunci dengan jangan ucapkan itu. Itu maksudnya. Yang keempat, bimbingan yang diberikan Rasulullah SAW ketika menjumpai sesuatu kegagalan atau mendapat suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar, serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat, baik itu untuk urusan dunia dan akhirat, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Yang keenam, yang terakhir, dilarang bersikap sebaliknya, yaitu lemah. Kita tidak boleh lemah, kita harus semangat, kita harus bersungguh-sungguh dan minta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan semuanya kita sandarkan kepadanya, dan itulah buah dari tauhid. Itulah hasil dari tauhid. Itu adalah petikan-petikan tauhid. Apabila diri, jiwa, hati telah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang seharusnya yang dilakukan oleh setiap jiwa. Jangan sampai kita lari. Jadi seandainya itu sesuatu yang tidak kita sukai, apa yang diucapkan, qadarallahu wa masya'afal. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai, itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang level yang lebih tinggi, ucapan lebih dari itu, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala setiap keadaan. Itu lebih tinggi daripada qadarallahu wa masya'afal. Kalau qadarallahu wa masya'afal, ya sesuai dengan takdir, itu keimanan. Ini kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, apapun kejadian, musibah, bencana, tetap memuji Allah dengan setiap segala keadaan. Dan apabila itu kenikmatan, Nabi mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, bi ni'mati tatimus shalihat, maka sempurnalah amal soleh. Demikianlah yang bisa kita pelajari di bab yang ke-57 ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan bagi yang mengikuti, kenapa bab 5-6-nya tidak ada? Karena kita kemarin belajar hari Ahad malam. Jadi bab 5-6-nya hari Ahad malam. Qadarullah kajian di Rumbai itu ditiadakan. Jadi waktu itu dikontak sama Fikri. Waktu itu kita masih ada kesempatan untuk membahas sedikit. Fikri, bagaimana kalau kita lanjut kajian Kitab Tauhid? Akhirnya dibuat pengumuman. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf juga kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak hadir di hari Ahad. Itu bisa dibaca kembali, bahwasanya itu tentang pembahasan, bisa dibaca. Mungkin uraiannya kalau ingin tahu juga lihat rekamannya. Jadi la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Itu untuk mengagungkan Allah. Kita meminta dengan biwajhillah, dengan wajah Allah. Kita bukan meminta kekayaan dunia, kehormatan dunia, pangkat dunia. Itu rendah semuanya. Tetapi dengan biwajhillah kita meminta jannah, kita minta surga. Itu baru dibolehkan. Seandainya kita menggunakan ya Allah biwajhil karim, ya Allah dengan wajahmu yang mulia, maka berilah saya harta yang banyak, kedudukan pangkat, itu tidak boleh. Karena itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia itu masalah yang rendah. Tetapi ketika kita meminta biwajhillah, dengan wajah Allah, yaitu dengan meminta surga. Ada beberapa keterangan yang boleh selain surga juga dijauhkan dari neraka itu juga, dan dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh juga ketika kita membahas tentang bab ini. Mudah-mudahan itu bisa mewakili bab sebelumnya, sehingga meskipun tidak lebih kurang sekian puluh menit mendengarnya, yang penting kesimpulannya tahu. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bisa selesai sebelum Ramadan. Mudah-mudahan. Jadi bab 57 dia kita 67 bab. Pekannya kalau bisa ada yang diselingi lagi, misalnya tidak ada kajian di tempat lain, kita isi di sini, sehingga ada waktu satu khusus untuk membahas untuk khusus Ramadan. Kalau ini 10 pekan, 2 pekan Rajab, Sa'ban, dan sementara ini ada 2 pekan lagi, itu pas dia. Jadi tidak bisa kita membahas yang lain. Adapun jika seandainya ada waktu yang kita gunakan untuk yang lain, atau didobelkan pembahasannya, kita lihatlah nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan insyaallah ini Allah mudahkan, maka berbahagialah kita. Ini adalah pembahasan yang ketiga yang insyaallah kita selesaikan di musola ini insyaallah. Yang pertama usulul salasa, yang kedua yaitu kemarin Qawaidul Arba'. Alhamdulillah, dan ini kita sudah mulai 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi 10 bab lagi yang tersisa dari 67 bab. 57 bab kita melangkah bersama-sama, dan mudah-mudahan kebersamaan ini Allah bersamain juga kita sampai surganya, karena kita telah membahas agama Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala sesuatu yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi atau tujuan dari kita mempelajari Kitabut Tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.